Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat siang teman-teman dan juga dosen-dosen. Di sini saya nama Furjanita Matruti kelas 2D ABT dengan jurusan Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 1322134072 akan menerangkan tentang pengungkapan blok kontin dan confirmation terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Di sini ada pembahasannya, ada 4. Di sini yang pertama yaitu apa itu blue economy, dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan blue accounting, dan yang ketiga itu bagaimana pengungkapan blue accounting dalam laporan keuangan. Yang keempat, apa impact dari blue accounting untuk pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Di sini apa itu blue economy? Blue economy adalah kegiatan yang pro ekosistem. Yang kedua, limbah kegiatan perikanan. Yang ketiga, limbah pariwisata. Yang keempat, maupun aktivitas pemanfaatan laut. Yang kelima, harus berada dalam kondisi yang tidak mencerahkan lingkungan, baik limbah kimia maupun organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat, biota, dan kehidupan ekosistem bawah laut. Iya teman-teman di sini pasti bertanya apa itu blue accounting. Di sini kita akan jelaskan tentang blue accounting yang merupakan turunan dari blue economy, pembangunan berbasis daratan dan laut yang berkesinambungan, seperti pembangunan kawasan pesisir, komunitas masyarakat, inovatif, teknologi sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan perikanan, sektor wisata pantai. Yang kedua, pengungkapan blue accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, apapun biaya deskripsi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi blue accounting. Kita lanjut lagi tentang metodologi penelitian. Penologi ini merupakan studi eksplorasi dengan pendekatan kualitas jenis data. Dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang pertama, menurut Hadiat Erat 2020, populasi data penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, daerah Provinsi Maluku dalam rentangan waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017, 2021. Apapun sampel yang diambil adalah keseluruhan anggota provinsi berhubungan hanya 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata pantai Nawalatu dan pantai Hunayun. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni September 2022. Yang kedua, menurut Hidayat Erat 2020, teknik pengungkapan dalam penelitian ini adalah dokumentasi merupakan data daya tarik wisata dan data PAD pada wisata pantai Nawalatu dan pantai Hunayun dalam rentangan waktu 2017-2021, dan hasil penelitian terdahulu apapun sumber daya dalam penelitian apapun Dinas Pariwisata. Landasan teori teman-teman. Beta sing tulis landasan teori lagi di sini, tapi beta akan jelaskan landasan teori. Yang pertama, hasil penelitian Bali 2017. Yang kedua, temuan penelitian Paria 2020, dan ketiga menurut Satudin 2015. Yang keempat, penelitian terdahulu di sini mereka mendapatkan tentang kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan letak kesadaran dan prasarana dalam pengelolaan limbah dan sampah sehingga mengajarkan sektor pariwisata pantai dan hayat laut.
Jika kita dilihat kembali di sini akan mendapatkan bukan sekadar tapi dalam jangka panjang, dan nanti ikan-ikan di laut akan mati, dan ini akan sangat fakta terhadap industri yang terkait para wisata. Dan di sini Provinsi Maluku belum menetapkan krisis apapun dalam penetapan confirmation pada wisata pantai dalam. Dalam metode tadi terdapat metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini merupakan studi eksponensi dengan penelitian kualitas jenis data dalam penelitian data sekunder. Jadi teman-teman, beta tadi sudah bahas tentang metode penelitian, yang dimana di sini kita sudah menjelaskan tentang metode penelitian yang dimana berupa studi eksponensi dengan pendekatan kualitas jenis data dalam penelitian data sekunder. Tujuan pembahasan beta di sini yaitu untuk mengetahui letak pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan usaha sektor pariwisata khusus wisata pantai. Yang kedua itu untuk mengetahui jumlah kunjungan wisata pada wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga untuk mengetahui confirmation hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikewisataan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 gambar yang dimana di situ ada jumlah kunjungan wisata pantai, yang dimana ada Pantai Namalatu dan Pantai Honeymoon. Di sini ada gambar yang dimana Pantai Honeymoon jika dikonfirmation dalam persertaan selama 5 tahun terakhir, maka penunjuk tertinggi di tahun 2018 sebesar 26%, sedangkan tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat lonjakan kunjungan sebanyak 90.743.000 kunjungan atau sebesar 77%. Gambar yang kedua yaitu Pantai Namalatu, yang dimana jika dikonfirmasikan dalam peserta selama 5 tahun terakhir, maka penunjungan tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 6%, dan tahun 2020 sebesar 19%. Kontribusi pantai terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata Pantai Honeymoon dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalis Blue Accounting padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menunjukkan neo normal. Temuan ini merupakan nilai kebangunan dalam penelitian ini. Oleh karena itu temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu karena tidak ada penelitian terdahulu yang menunjukkan nilai terkonfirmasi wisata Pantai Honeymoon dan wisata Pantai Namalatu terhadap pemerintah Provinsi Maluku. Oke teman-teman, di sini kita punya kesimpulan itu berdasarkan pembahasan di atas tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Letak pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai adalah disbus income biaya pada
laporan baru diungkapkan dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun tempo untuk posisi debit dan posisi aset atau aktiva dan neraca diungkapkan dicantumkan pada dokumentasi deskripsi peralatan yang digunakan untuk information prinsip blue accounting sebagai posisi debit dan jumlah kunjungan wisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir tidak stabil karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti demikian COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah incon rusak parah. Kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap provinsi Maluku yang dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Teman-teman, di sini kita punya saran itu sebenarnya yaitu yang pertama itu agar mendasari secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai untuk mengetahui apabila suatu mencantumkan blue accounting secara benar di dalam laporan keuangan. Yang kedua itu agar dapat memperpanjang letak waktu penelitian. Yang ketiga itu agar memperluas cantum penelitian bukan hanya peneliti pada sektor pariwisata. Yang keempat itu agar dapat membandingkan daya tarik wisata antara pusat wisata yang dikelola. Yang kelima agar dapat membandingkan konformisi pariwisata khususnya wisata pantai terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelolakan. Terima kasih teman-teman, di sini beta sudah selesai dengan beta punya materi. Jangan lupa like and subscribe beta punya video ini. Thank you.